segini tulisan. By definisi, emosi adalah reaksi yang bersifat tenang, terangsang atau tertekan terhadap stimulus dari dalam atau luar tubuh yang bermanifestasi dalam perubahan fungsi sistem saraf otonom, perilaku dan pengalaman yang disadari. Jadi emosi ini definisinya ini. Jadi dia bisa terangsang atau tertekan, bisa merupakan respon terhadap rangsang atau stimulus dari dalam tubuh kita sendiri atau dari luar tubuh yang muncul dalam perubahan sistem saraf otonom. Jadi perubahan perilaku dan pengalaman yang disadari. Jadi yang muncul itu dalam berbagai bentuk ini. Jadi selain mengalami perubahan pada sistem saraf otonom, apakah jadi misalnya jantungnya berdebar makin cepat atau makin lambat, nafasnya jadi makin cepat atau makin lambat, ya, tekanan darahnya naik atau tidak, juga muncul dalam bentuk perilaku dan pengalaman. Kalau emosi yang tidak disertai perubahan pada fisik, jadi tidak ada perubahan fisiknya, tidak ada naik turun tensinya tadi, dan jantungnya tidak naik tidak turun, itu disebut dengan perasaan atau feeling. Bayi yang baru lahir sekalipun sudah menunjukkan tanda-tanda emosi. Contohnya apa? Kalau popoknya basah, pampersnya basah, kan teriak-teriak, dia nangis. Ya. Demikian juga kalau haus atau lapar, dia akan nangis, menjerit-jerit, itu menunjukkan dia dalam keadaan tidak senang. Itulah awal-awal dari emosi. Kalau tidak dihiraukan, tangisan bayi tadi kan akan makin kuat. Jadi misalnya pampersnya basah atau dia lapar, haus, ibunya tidak segera memberi minum atau makan atau mengganti pampersnya, tangis bayi tadi akan semakin hebat. Yang ini adalah bentuk awal dari emosi marah. Kalau tadi awalnya, kalau dia baru mulai lapar, dia menunjukkan emosi tidak senang, dia akan, apabila rangsang terhadap dirinya yang tidak nyaman tadi berlanjutan, emosinya akan semakin kuat, dan itulah yang kita sebut dengan emosi marah. Kalau dia lapar disusui atau diberi minum, atau lapar maka dia akan tenang dan tidur. Ini juga punya kaitan dengan sistem emosi dengan sistem pencernaan. Kalau lagi lapar mudah marah nggak, Pak Gadet? Coba kalau lagi tenang kan, makanya kalau ngajak orang diskusi, apalagi kalau lagi yang agak-agak sensitif, jangan kondisi lagi lapar, lebih mudah terpancing emosinya, kasih makan dulu. Itulah kan sering kalau orang nego diajak makan dulu kan, udah kenyang perutnya, emosinya lebih tenang jadinya, karena memang ada kaitan antara emosi dengan sistem pencernaan. Jadi gitu juga nanti kalau sama suami atau sama pasangan bikin diskusi hal-hal yang agak sensitif, kalau pulang kerja jangan langsung diajak diskusi, kasih makan dulu yang enak-enak, udah kenyang baru diajak bicara, biar emosi suaminya bisa lebih tenang. Kalau emosi marah, maka yang terjadi adalah aktivasi dari sistem simpatis. Jadi kalau masih ingat, sistem saraf otonom ada dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis inilah yang kalau pada kendaraan bermotor analoginya seperti gas. Kalau aktif sistem simpatis ini, jantung akan berdenyut lebih kuat dan lebih cepat. Ya, nafas tambah dalam, tekanan darah kita akan naik, wajah jadi merah karena vasodilatasi. Vasodilatasi ini artinya adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi kalau lagi marah, lagi malu, wajah kita merah itu, kenapa? Karena pembuluh darah kapilari yang ada di bawah kulit wajah kita melebar. Yang disebut nama istilah vasodilatasi. Ya. Darah banyak ke situ, itulah yang merah. Yang membuat wajah kita merah itu bukan rus, tapi adalah warna darah yang memang semakin banyak ke wajah kita. Ya. Kemudian mata yang melotot dan pupil yang melebar. Ini akibat rangsang yang mengaktifkan sistem saraf ortosimpatis. Sebaliknya, kalau yang emosi sedih yang kita rasakan, yang terangsang adalah parasimpatis, remnya yang aktif. Ya, kalau sistem parasimpatis aktif atau meningkat fungsinya, maka jantung akan berdenyut lebih lambat, lebih tenang. Nafas menjadi dangkal, bronkus ini saluran nafas ya. Jadi kadang-kadang kayak susah bernafas karena rasanya saluran nafas kita jadi sempit. Kemudian sekresi kelenjar air mata yang berlebihan itu yang membuat kita menangis, karena kelenjar air mata mengeluarkan air mata yang berlebihan. Jadi semua kaitannya ada dengan sistem saraf. Ya. Kalau saya yakin kita semua sudah pernah merasakan kedua emosi ini, ya kan? Atau ada yang belum pernah? Belum pernah merasa sedih seumur hidupnya?
harus bersyukur pada Allah itu kalau merasakan sedih. Ya, saya rasa udah semua dan tahu apa yang disebutkan di situ memang cocok kan. Kalau lagi marah kan nafas kita jadi cepat, jantung kita debar-debar, tensi kita naik. Itu sebabnya jangan kalau marah harus dikontrol, jangan berlebihan. Nanti tensi naik terlalu tinggi bisa kena stroke kita. Ya, kita harus belajar mengendalikan emosi karena dampaknya ada sistem ortosimpatis yang aktif ini. Dia mempunyai dampak kepada organ tubuh kita. Ya, kalau tensi terlalu tinggi kan bahayanya bisa kena stroke, serangan jantung, itu yang kita takutkan. Jadi kita harus belajar juga untuk mengendalikan emosi. Maaf sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, masuk. Ya, ya. Ya, kasih ya, Bu. Rasa takut, rasa takut sendiri sudah ada sejak bayi. Contohnya kalau bayi mendengar bunyi keras, dia akan terkejut dan menangis. Bayi lagi tidur, tiba-tiba jatuh panci atau pecah kaca, dia akan terkaget, terbangun dan menangis. Kemudian emosi marah, tak senang, takut dapat berkaitan dengan ancaman terhadap kelanjutan hidup. Sebaliknya, emosi tenang, senang, kurang senang, marah dapat disebut dengan emosi dasar. Ya, jadi emosi dasar itu antara lain adalah emosi tenang, senang, kurang senang, marah, takut. Itu emosi dasar yang sudah ada sejak lahir. Setelah kesadaran berkembang lebih jauh, maka seorang anak akan mengenal ibu dan benda-benda sekitarnya. Mulailah dia kenal sama ibunya. Muncul rasa nggak senang kalau ibunya menggendong anak lain. Atau dia akan mempertahankan kalau botol susunya mau diambil orang lain. Lagi nyusu enak-enak dipegangnya, diambil, dia akan mempertahankannya. Ikut menangis atau tertawa bila melihat anak lain menangis atau tertawa. Itu adalah perkembangan dari emosi seorang anak. Ya, seiring dengan berkembangnya sistem sarafnya, maka emosinya juga akan berkembang. Mulai muncul empati. Jadi sebenarnya empati itu sudah mulai ada dari bayi. Ya. Empati mulai berkembang. Kemudian dia memperoleh pengalaman dengan orang lain dan berkembanglah jenis-jenis emosi yang lain. Jadi selain emosi dasar yang dimulai pada saat bayi tadi yang dimiliki dari sejak lahir, akan berkembanglah jenis-jenis emosi yang lain. Menurut teori James Lang, rangsangan akan menimbulkan reaksi dalam konteks cerebri yang kemudian akan merangsang alat-alat dalam tubuh dan perilaku yang sesuai. Perangsangan terhadap tubuh inilah yang akan menimbulkan pengalaman emosional subjektif. Ya. Jadi ini menurut James Lang. Sedangkan Kennenberg mengatakan rangsang emosional disalurkan dulu ke talamus. Kemudian terpecah dua, satu ke korteks cerebri yang langsung menimbulkan pengalaman emosional objektif. Jadi sampai sini dia sebenarnya hampir sama dengan James Lang, tapi dia mengatakan satu lagi ke hipotalamus yang menimbulkan gugahan pada tubuh berupa perubahan fungsi-fungsi dalam tubuh, fungsi-fungsi alat dalam tubuh tertentu dan perilaku. Masih ingat fungsi-fungsi hipotalamus? Nanti tolong lihat lagi kuliahnya. Gugahan ini akan memperkuat pengalaman emosional subjektif yang terjadi. Kedua teori ini menunjukkan bahwa emosi itu berkaitan erat dengan sistem saraf. Ya, punya kaitan erat dengan sistem saraf. Teori emosi yang lain, kalau kita lihat ada tiga yang teori utamanya. James Lang teori mengatakan bahwa kita apabila menerima stimulus dari luar tubuh kita, dari eksternal, maka akan menimbulkan reaksi fisiologis. Reaksi fisiologis itu reaksi dari tubuh kita. Ya, seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Reaksi emosional tergantung kepada bagaimana kita menginterpretasi perubahan atau reaksi fisik tadi. Jadi kita yang mengendalikan. Jadi seperti yang emosi marah yang saya katakan tadi, reaksi fisik akan berubah. Kalau kita marah, tekanan darah akan naik, nafas lebih cepat, muka merah. Tapi reaksi emosional kita yang tampil itu tergantung kita bagaimana interpretasi. Mau kita ikuti, lepas, meledaklah emosi yang tidak terkontrol, atau kita mencoba mengendalikannya. Mengendalikan dengan menginterpretasikan itu tidak seburuk. Perubahan fisik tadi kita interpretasikan. Contohnya, kalau lagi jalan, tengah malam, jam 12 malam, di jalan yang gelap. Tiba-tiba dengar ada langkah kaki di belakang kita. Mulailah ketakutan.
kan? Tengah malam, apalagi cewek, di jalan sepi, nggak ada orang lain, jam 2 pagi, tahu-tahu terdengar ada langkah kaki di belakang. Mulailah rasa takut muncul, jantung berdenyut lebih cepat, pernafasan menjadi semakin dalam. Yang mengalami pasti akan menyadari, wah jantungku jadi lebih cepat, nafasku jadi lebih dalam. Dan itu diterjemahkan atau diinterpretasikan sebagai persiapan tubuh untuk menghadapi situasi yang menakutkan. Dan itulah yang diingat oleh tubuh kita sebagai pengalaman yang menakutkan. Jadi setiap muncul pengalaman yang menakutkan, akan muncul lagi respon atau perubahan fisiologi tubuh yang sama. Kalau menurut Kenneth Barth, apa yang emosi yang kita rasakan dan pengalaman terhadap perubahan fisiologi yang kita rasakan, yang kita alami, misalnya berkeringat, ya, gemetar, otot jadi kaku, yang terjadi secara serentak, itu adalah menurut si Kenneth Barth, itulah yang sebenarnya emosi. Ya. Secara lebih spesifik dikatakan bahwa emosi merupakan hasil dari merupakan dampak apabila talamus mengirim pesan ke otak sebagai respon terhadap stimulus. Akibat pesan tadi dari talamus tadi ke hipotalamus tadi, akan muncullah perubahan fisiologis seperti yang saya di slide sebelumnya disebutkan. Sedangkan yang teori yang ketiga, Sachter-Singer teori ini menyatakan bahwa perubahan fisiologi ini yang muncul pertama, jadi bukan emosi ini yang muncul pertama. Jadi dalam keadaan emosional yang muncul pertama itu denyut jantung cepat, ya, pernafasan makin dalam, wajah memerah, ya, otot-otot jadi kaku. Kemudian kita yang menyadari, mengidentifikasi kenapa terjadi ini, ya, kenapa terjadi perubahan ini berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Jadi seperti yang tadi, kalau dia pengalaman pertamanya ketakutan itu seperti jantung ini, maka dia akan, oh ini kalau dari yang lalu ini kondisi ketakutan, dan itulah muncul emosi takutnya. Jadi ini kalau si James Lang ada kejadian muncul perubahan fisik, diinterpretasikan muncullah emosi. Kalau Kenneth Barth mengatakan ini dua-dua serentak, perubahan fisik dan emosi ini munculnya bersamaan. Sedangkan Sachter, dia rangsang atau stimulus, muncul perubahan pada tubuh kita, fisiologis kita, cari alasannya, pelajari kenapa, berdasarkan pengalaman yang lalu. Kalau perubahan seperti ini, emosinya kayak apa, muncullah emosi yang terjadi. Sedangkan Sachter juga yang two factor theory hampir sama, hanya bedanya di sini. Dia menggunakan label-label atau kognitif, ya, untuk munculkan emosi. Jadi sebenarnya ada 3 saja teori emosi yang utama. Karena di ensefalon, khususnya talamus dan hipotalamus punya peranan penting tentang emosi, kita akan lihat dulu, kita akan ulangi sedikit. Saya ingin mengulangi bahwa di ensefalon itu terdiri atas talamus, subtalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Ini dia. Jadi yang namanya di ensefalon ini. Jadi dia dimulai dengan talamus, ini si talamus, ya. Kemudian ada subtalamus, mana aja sorry. Ya. Kemudian ini ada hipotalamus, ya. Oke. Ini ada epitalamus. Ukuran hipotalamus ini kecil, dari semua tadi yang penting kecil, beratnya cuma 4 gram, hanya 0,3% dari berat otak. Kalau dibandingkan berat tubuh manusia makin banyak lagi, 0,000 sekian persen. Tapi dia punya fungsi besar, ini otonom, jadi fungsi saraf otonom, appetite, ya, nafsu makan, selera makan, dan fungsi pengaturan. Yang hanya 4 gram ini, dia bisa ngacaukan fungsi tubuh. Rata-rata obat kurus itu kerjanya di hipotalamus. Makanya saya tidak pernah menyarankan penggunaan obat kurus. Kenapa? Dia bekerja ini, di appetite ini, menekan ini, tapi yang ini nanti akan diganggunya. Bagaimana mungkin dia bisa fokus hanya pada yang ini, sementara fungsi otonom dan regulasinya nggak diganggunya sama sekali pada suatu organ yang beratnya hanya 4 gram. Lebih berat cincin kalian dari hipotalamus ini. Ya kan, cincin kalian lebih berat dari ini.
dari berat hipotalamus. Sebenarnya fungsi. Jadi kerja obat kulis itu di sini, di hipotalamus, menekan fungsi nafsu makan kita. Makanya nggak selera makan, tapi fungsi lain juga ikut tercampur. Ini adalah fungsi hipotalamus. Makan. Jadi kalau dia mau makan aja kerja kita, hipotalamusnya aktif sekali itu. Ya. Fungsi otonom. Kenapa? Kalau lagi ketakutan, lagi marah nggak mau makan? Karena ininya juga terganggu fungsi hipotalamusnya, nafsu makannya hilang. Kalau lagi emosi kan nggak mau makan kita kan, cuma lagi sedih, nangis, mau makan? Enggak, dikasih makanan seenak apa enggak nafsu. Lagi marah-marah, enggak juga mau makan. Lagi senang pun kadang-kadang susah mau makan. Lebih enak menikmati emosi senang tadi, karena ini makan. Kemudian fungsi otonom, yang tadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis, suhu tubuh. Jadi kalau kita demam, ini yang terganggu pada hipotalamus ini. Fungsi keseimbangan cairan, fungsi anterior pituitary, hipofisa anterior, ritme sirkadian, ekspresi emosi. Jadi organ tubuh yang hanya 4 gram di otak ini punya begitu banyak fungsi. Ya. Kemudian kita belajar tentang sirkuit Papez. Sirkuit Papez ini berkaitan dengan emosi. Kalau ada rangsangan indera, ya, rangsangan indera ini melalui thalamus ke korteks sensorik dari sini ke gyrus singguli. Kemudian dari gyrus singguli ke hipokampus, kemudian melalui fornix hipotalamus, lalu ke nukleus thalamus anterior, kembali ke gyrus singguli. Ini yang merupakan disebut dengan sirkuit Papez. Aktivitas dari gyrus singguli akan menimbulkan pengalaman emosional subjektif dan ingatan emosional. Perangsangan hipotalamus akan menimbulkan respon tubuh, ya. Kemudian sirkuit gyrus singguli, hipokampus, hipotalamus inilah yang disebut dengan sirkuit Papez. Ya. Gyrus singguli, hipokampus dan hipotalamus balik lagi ke gyrus singguli sehingga disebut dengan sirkuit karena dia melingkar. Ya. Jadi ini melingkar. Jadi hubungannya antara gyrus singguli, hipokampus, hipotalamus balik ke gyrus singguli. Dia akan membentuk anatomis substrat, anatomis emosi. Jadi yang bertanggung jawab terhadap emosi kita adalah sirkuit Papez. Sirkuit Papez ini terdiri atas gyrus singguli, hipokampus, dan hipotalamus. Disebut sirkuit karena dia bentuknya kerjasama itu dari bentuk lingkaran. Ya. Kalau sirkuit Papez ini ditambah amigdala, area septal, dan bagian tengah lobus frontalis, ini yang disebut dengan sistem limbik. Sistem limbik dia mempunyai peran yang lebih besar terhadap emosi. Ya, jadi sistem limbik adalah komponen, bukan komponen sebenarnya, rangkaian bagian otak yang bekerja sama mengatur emosi. Di dalam bagian dari sistem limbik itu mengatur itu yang disebut dengan sirkuit Papez. Jadi ini ya gyrus singguli, kemudian hipokampus, dan kemudian hipotalamus. Ya. Ini dia disebut dengan Papez sirkuit karena dia akan melingkar. Jadi yang dianggap sebagai substrat anatomi emosi adalah sistem limbik. Nanti kita lihat yang mana sistem limbik itu. Yang secara fungsional terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sistem limbik yang berkaitan dengan penciuman, yaitu tuberculum olfactorius, cortex periferiformis, dan amigdala. Ini tidak akan saya tanyakan, ini terlalu teknis, tapi sistem limbik dan fungsi dari sistem limbik dan sirkuit Papez kita harus mungkin bagus tahu. Ya, kalau yang detail-detail teknis tentang anatomi ini saya akan bertanyakan ke sana nama-nama anatominya. Kenapa? Kemudian yang kedua adalah sistem limbik yang berkaitan dengan motivasi, metabolisme, siklus tidur, dan pertahanan diri. Ini dia bagian otaknya. Berkaitan dengan kewaspadaan, ini dia bagian otaknya. Kan ribet, banyak sekali bagian otak yang terlibat. Jadi yang perlu kita ketahui adalah sistem limbik ini fungsinya secara fungsional terbagi 3. Yang pertama berkaitan dengan penciuman, yang kedua berkaitan dengan motivasi, metabolisme, siklus tidur, dan pertahanan diri, yang ketiga berkaitan dengan kewaspadaan. Itu yang kita perlu tahu. Ya, nama-nama anatomisnya mungkin terlalu dalam untuk diketahui, tidak perlu. Ini adalah sistem limbik. Ya, apa yang saya sebutkan tadi semua ada di sini ya. Amigdala, fornix, corpus mabillare, hipokampus, ya, gyrus dentatus. Sistem limbik itu terletak dalam dari otak kita. Jadi bukan di betul-betul di dalam.
Apa sih amigdala? Amigdala adalah kumpulan soma neuron di bawah ujung depan medial lobus temporalis, di depan dan sebagian dari ujung kan. Ya. Amigdala ini akan berhubungan dengan talamus, hipotalamus. Ini mungkin tidak perlu kalian hafal, ya, hanya perlu tahu saja. Karena kenapa saya harus menyampaikan amigdala tadi? Karena untuk menunjukkan ini, pada percobaan binatang, rangsangan dan perungsakan amigdala akan menimbulkan perubahan emosi. Ya, jadi kalau yang dirangsang bagian medial dari amigdala tadi, ini amigdala itu ini, lihat di dalam, betul-betul di bawah amigdaloid ini amigdala. Ya. Kalau bagian dalamnya dirangsang, maka hewan tadi akan marah. Bulunya berdiri, matanya melotot, mulut berigai, mendesah, tapi belum menyerang. Kalau stimulus atau rangsang tadi sudah sampai ke bagian lateral, hewan tadi yang dicoba itu adalah kucing tadi akan menyerang, menekan dan menggigit. Kalau punya kucing di rumah, kalau mau berkelahi, kalau masih ngeong 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 bersuara hebat itu, bulunya berdiri semua, mata ya kan, udah hadap-hadapan, itu artinya rangsang emosinya baru sampai amigdala bagian medial. Tapi begitu dirangsang udah sampai ke lateral, dia akan saling nyerang, cakar-cakaran, gigit-gigitan. Manusia juga seperti itu. Kalau masih apa kau? Sok jago kau, paten kali kau. Kalau orang Medan kan gitu kalau mau berkelahi kan. Udah jagoan kau. Kalau masih mulutnya aja ya, matanya merah melotot-melotot, kalau udah hadap-hadapan, itu rangsangnya baru sampai amigdala bagian medial. Kalau udah pukul-pukulan atau kalau mama udah jambak-jambakan, nah itu artinya stimulusnya sudah sampai ke amigdala bagian medial. Oke, jadi kalau cuma masih getak-getak, maki-makian, ya, pelotot-pelototan, itu baru sampai amigdala. Itu kita ketahui dari mana? Gak mungkin manusia kita buat seperti itu kan, tidak etis. Ketahui dari kucing yang diperiksa tadi. Penfield mengatakan pusat takut itu letaknya di amigdala dan lobus temporalis bagian depan dan tengah. Ya, ini. Jadi rasa takut itu tuh di sini. Sehingga kalau ingat ada epilepsi, kita kan sudah pernah ada topik epilepsi. Ayan, ingat kan? Ada yang disebut dengan epilepsi lobus temporalis, dia kerusakan atau fokus epilepsi itu di amigdala. Jadi serangan epilepsinya bukan kejang-kejang seperti yang kita lihat klasik itu. Tapi kalau muncul serangan epilepsinya, dia akan ketakutan yang hebat tanpa sebab. Bisa di mana saja, di kamar mandi dia bisa ketakutan, di tempat tidurnya ketakutan, di tengah orang banyak ketakutan kalau datang serangan epilepsinya. Jadi bentuk serangan epilepsi itu, saya mengulang sedikit, tergantung di mana pusat kerusakannya di otak. Kalau amigdalanya pusat kerusakannya, serangannya bukan bentuk nggak kejang-kejang lihat, nggak ada kejang-kejang pingsannya, ini cuma ketakutan yang hebat. Ya, hanya ingin menyampaikan bahwa epilepsi itu luas sekali gejala klinisnya, bukan sekedar klasik yang kita lihat kalau membayangkan orang ayan itu, orang ayan jatuh, kelojotan, kejang-kejang, mulutnya berbuih, nggak seperti itu, banyak yang lain. Tidak hanya seperti itu, ya. Kemudian pada epilepsi lobus temporalis yang lain, kalau yang bisa juga dalam bentuk ini, marah-marah dan agresif. Jadi ada epilepsi yang lobus temporalis ini, selain ketakutan, ada gejala lainnya marah-marah atau nyerang orang lain. Ya. Dari mana ini diketahui? Dari percobaan binatang, bahwa kalau rasa, ya. Jadi dari hasil penelitian ini, ternyata amigdala ini lebih berperan kepada emosi, bukan seperti yang diduga oleh Papes. Papes bilang dulu hipokampus, tapi ternyata amigdala yang lebih besar peranannya terhadap emosi. Ya. Kemudian dari penelitian binatang diketahui bahwa rasa takut terjadi pada daerah subkortikal tanpa melibatkan fungsi kortikal. Jalan ini merupakan jalan pendek untuk bergerak cepat tanpa dipikirkan lebih dahulu. Ya. Makanya kortikalnya nggak terlibat. Mungkin kalau orang yang kita sebut sumber pendek, kalau bereaksi langsung menyerang, kalau tersinggung langsung mukul, langsung marah-marah, karena emosinya subkortikal, nggak sampai ke korteks. Kita tahu fungsi kognitif kita diperankan oleh fungsi kortikal, kesadaran kualitatif kita diperankan oleh korteks. Jadi kalau orang yang sumbu pendek itu, dia rangsang emosinya itu hanya sampai bagian subkorteks dari otaknya, nggak sempat mikir. Pukul dulu, belakangan sesudah stimulusnya sampai ke korteksnya, dia berpikir dengan jernih, ya, nyesal dia. Itu perbedaannya. Kemudian bagaimana hubungan emosi dengan gerakan? Anatomi sistem limbik memang punya hubungan dengan korteks motorik, cerebellum dan ganglia basali. Itu sebabnya kalau orang itu
mengalami emosi, dia ada gerakan-gerakan tertentunya, ya kan? Kalau emosi gembira, dia akan ketawa, lompat-lompat, teriak-teriak kesenangan. Ya kan, kalau senang gitu kan. Ini lagi banyak nih nonton bola, nanti malam lihat aja semifinal Piala Dunia. Kalau ada yang teriak-teriak sama ada yang sedih. Mas Habibie nonton tadi malam. Nonton Argentina menang nggak? Saya nggak sanggup, jam 2 pagi. Nggak kasih kuliah lah saya pagi nih. Kemudian begitu juga kan, kalau orang nangis kan nggak, orang nangis sedih itu kan dia akan tertunduk lusuh. Nggak mungkin ketawa-ketawa nangis kan. Jadi itu menunjukkan bahwa sistem limbik itu punya hubungan dengan sistem motorik. Ini diketahui dari percobaan anak bayi kera, anak monyet, anak kera yang dipisah sejak bayi itu akan memilih gantungan yang dapat bergerak daripada gantungan yang diam. Meskipun jadi ada diambil anak bayi dipisahkan dalam kandangnya, disiapkan dalam kandang tadi 2 ayunan. Ada 1 ayunan yang bisa bergerak, 1 diam aja statis. Botol susu ditaruh di yang statis ini. Anak monyet ini milihnya yang bergerak. Ini menunjukkan bahwa bayi manusia juga perlu digendong, ditimbang-timbang. Inilah yang ditiru ibu-ibu. Kalau nggak sempat dibuat ayunan. Jadi sambil dia nyapu, sambil ngerjakan yang lain, lipat baju, anaknya di ayunan, di ayun-ayun, di ayunan anak tadi, ya kan? Yang tradisional yang digantung ke langit-langit atau yang lebih modern lah dalam bentuk ayunan. Pokoknya dalam bentuk ayunan. Itu berdasarkan penelitian pada anak monyet tadi. Selanjutnya, kalau tadi kita bicara tentang amigdala, kita bicara tentang hubungan antara lobus frontalis dengan emosi. Masih ingat fungsi-fungsi lobus frontalis? Perencanaan, ya kan? Prioritas, banyak fungsi lobus frontalis. Perilaku. Ya. Dari hasil penelitian menunjukkan pada kerusakan pada lobus frontalis kiri pas akan membuat pasien menjadi apatis. Tidak acuh terhadap diri sendiri dan lingkungan, tidak punya inisiatif untuk bicara, aksi volunternya terganggu, artinya nggak ada lagi inisiatif, aksi meniru tetap baik. Ini yang disebut dengan pseudodepresi. Ini sering kita jumpai pada pasien pasca stroke, orang yang stroke. Kalau sumbatan atau pecah pembuluh darahnya di lobus frontalis kiri, biasanya pasiennya gitu, apatis, tak mau lah diajak latihan untuk fisioterapi pun tak mau, ya kayak hilang semangat, jadi kayak orang depresi. Bicara pun seperlunya, kalau nggak diajak bicara nggak mau bicara duluan, diam aja. Ya. Sebaliknya, kalau yang rusak lobus frontalis kanan, bisa muncul perilaku seperti anak-anak balik, ya, hiperaktif, nggak dapat mengontrol dirinya, bicara kasar, mudah teralih perhatiannya, dan perilaku seks tidak terkendali. Ini pseudo psikopat. Ya. Jadi kerusakan pada lobus frontalis kiri dan kanan akan menimbulkan gejala yang berbeda. Dua-dua ini lebih, kalau dari pengalaman saya sebagai dokter saraf, yang kiri ini lebih banyak yang depresi. Tapi sekali-sekali saya dapat pasien stroke duduk di kursi roda umur 65 menjelang 70 tahun, yang ngeluh biasanya istrinya. Aduh dokter, ampunlah saya lihat istri suami saya ini, masa setiap hari minta 2 kali, kata istrinya. Sebelum sakit aja seminggu sekali belum tentu, kata istri. Dan itu berapa kali saya temuin. Jadi minta hubungan suami istri itu karena perilaku seksnya jadi nggak terkendali. Sehari bisa 2 kali, umurnya hampir 70. Dan si bapak kalau nggak diikuti marah-marah dok. Padahal sebelum dia sakit aja udah lama kami nggak pernah lagi hubungan. Ya. Jadi ini berpengaruh sekali kerusakan pada lobus frontalis ini. Ini fungsi lobus frontalis kita lihat lagi, berpartisipasi dalam fungsi luhur, untuk berpendapat abstrak, berpikir abstrak, berencana dan mulai aktivitas, adaptasi tingkah laku terhadap keadaan lingkungan, memprioritaskan dan mengurutkan tindakan, memecahkan masalah, dan koordinasi fungsi motorik dan sensorik. Jadi ini fungsi lobus frontalis. Kalau rusak lobus frontalisnya akibat stroke misalnya, atau akibat terpukul, kecelakaan, terbentur kepalanya, melibatkan lobus frontalisnya, ini bisa terganggu fungsinya. Atau ada tumor di situ. Ya, ada tumor otak di lobus frontalis akan menimbulkan. Saya pernah ketemu seperti itu, perubahannya adalah perubahan perilakunya nih. Ya, mula-mula keluarganya sempat menganggap sakit jiwa karena ini perilakunya ini berubah dan ini nggak bisa lagi aktif, nggak ada inisiatifnya. Begitu difoto, di scan, toto tumor besar di lobus frontalisnya, nggak ketahuan.
karena gejalanya bukan gejala orang tumor biasa, tapi ada gejala perubahan lobus frontalis ini. Kalau kerusakan lobus frontalis bisa menimbulkan perubahan perilaku. Penyebabnya bisa ini stroke, trauma, atau tumor otak. Ya. Kemudian kita lihat kaitan hemisfer kanan dengan hemisfer kiri dengan emosi. Dari penelitian didapatkan bahwa pusat emosi positif itu terdapat di hemisfer kiri. Sebaliknya, emosi negatif itu di hemisfer kanan, di bagian depan otak. Jadi, kalau yang rusak hemisfer kiri, lebih mungkin orangnya akan mengalami gejala-gejala depresi. Kalau yang rusak di hemisfer kanan, belahan otak kanan, itu akan lebih mungkin orangnya jadi eufori, gembira berlebihan, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan situasi atau stimulus yang dialaminya. Kemudian agresi dan tindak kekerasan. Tindak kekerasan atau benda paksa ialah tindakan menyerang, menyakiti, melukai, atau menimbulkan kerusakan, kerugian, dan kematian orang lain. Tindak kekerasan ini dapat berdasarkan faktor-faktor sosial, ekonomi, genetis, dan kelainan pada otak. Ya, kalau yang lain-lain kalian sudah tahu lah. Hanya ini saya sampaikan bahwa kelainan pada otak bisa menimbulkan agresivitas dan tindak kekerasan. Amigdala mengandung bagian yang bila dirangsang menimbulkan reaksi marah, seperti cerita tentang kucing tadi. Ya kan? Ada bagiannya kalau dirangsang di amigdala bagian tengah, dia mulailah pelotot-pelototan saling bulunan matanya lebar, mukanya merah, bulunya berdiri. Begitu dirangsang amigdala bagian lateralnya, bagian tepinya sudahlah menyerang. Kemudian ruda paksa dan hormon. Tindak kekerasan pada wanita lebih banyak terjadi pada masa premenstruasi dan menstruasi. Karena pada masa ini banyak wanita depresi, mudah marah, dan putus asa. Pada masa menstruasi, kadar progesteron dalam darah menurun sehingga pemberian hormon ini gejala dapat dikurangi. Pada laki-laki, orang laki-laki yang agresif itu kadang-kadang perlu diperiksa juga hormon testosteronnya. Karena kalau dia terlalu tinggi, kalau dia terlalu tinggi, dia bisa lagi sangat agresif. Kalau orang bilang, ya laki-lakinya itu lakinya luar biasa gitu, emosional nggak terkendali. Pada kondisi tertentu bisa ditenangkan sebenarnya, dikasih hormon perempuan, stilbestrol. Sebenarnya laki-laki dan perempuan, saya dengan Mbak Margaret itu, kita punya hormon dua-dua. Saya punya hormon laki-laki testosteron, punya hormon perempuan stilbestrol. Tapi pada saya jumlahnya banyak yang testosteronnya, hormon perempuannya hanya sedikit sekali. Pada Mbak Margareta terbalik, yang tinggi itu hormon perempuan, testosteronnya sedikit. Nah, yang bikin kita kacau di tengah-tengahnya ini, yang hampir seimbang ini, bentuknya laki-laki tapi pakai makeup lengkap, kemayu, melambai, itu yang bikin kita bingung kadang-kadang. Karena hormonnya dua-dua tidak jauh bedanya, harusnya dia beda betul. Laki-laki hormon testosteronnya tinggi, hormon perempuannya sedikit. Kalau perempuan stilbestrolnya yang tinggi, laki-lakinya sedikit. Yang kacau ini yang tengah-tengah ini, ya, yang bikin kacau di Piala Dunia ini. Ya, laki-laki bentuk fisiknya laki-laki, tapi gerakannya melambai. Kenapa? Karena hormon perempuannya ternyata tinggi juga, tidak jauh beda dengan hormon laki-lakinya. Kemudian pengaruh alkohol. Alkohol pada sel saraf adalah menghambat kerja sel saraf. Pada orang yang peka, minum alkohol nggak mabuk, tapi sudah dapat menghambatkan kontrol emosi. Sehingga orang yang lagi minum alkohol mudah terangsang, ya, mudah timbul kemarahan. Orang mabuk itu kan mudah marah. Itu kan sering orang mau berkelahi, mau bunuh, mau menyakiti orang, minum dulu kan. Katanya biar berani, padahal biar nggak terkontrol emosinya, bukan biar berani, biar emosinya mudah meledak, nggak bisa dikontrol sama otaknya. Ya. Kemudian pengaruh obat tidur dan obat penenang lainnya. Obat-obat tidur seperti diazepam, alprazolam itu dapat menimbulkan keterangan pada pasien-pasien yang agresif. Kenapa? Karena obat ini akan menghambat rangsangan pada saraf jadi akan dihambatnya stimulus terhadap struktur-struktur yang membentuk anatomi emosi. Apa tadi? Sistem limbik. Ya. Jadi obat-obat penenang itu yang bikin orang tidak agresif, berkurang agresifnya, itu kerjanya pada sistem limbik. Karena sistem limbik adalah bagian dari otak yang mengatur emosi manusia. Selanjutnya ini
mengulang apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ya, susunan saraf pusat dan hipotalamus menunjukkan bahwa hipotalamus itu punya peran yang penting dalam emosi dan dia akan mempengaruhi sistem simpatis dan parasimpatis. Ya, pada saat emosi marah, simpatisnya yang aktif, jantung akan cepat, nafas dalam, muka merah, tensi naik. Ya, kalau pada hewan, sebetulnya pada manusia juga gitu kan. Kalau kita marah, bulu halus-halus kita di tangan kita, di kuduk kita itu kan berdiri. Ketakutan juga kan berdiri bulu kuduk katanya, ya kan. Sebaliknya kalau yang emosi takut, sedih, emosi sedih, dia akan merangsang parasimpatisnya. Kalau aktivitas simpatis parasimpatis aktif, jadi remnya yang aktif, akan terjadi penurunan curah jantung semenit, denyut jantungnya lambat, respirasinya dangkal, pembuluh darah melebar, usus gerakan usus ini peristatik ini gerakan usus akan meningkat, sekresi ini epinefrin ini nama lainnya adrenalin. Epinefrin dan adrenalin ini sama, jadi adrenalinnya akan berkurang. Produksi sekresi pelepasan adrenalin akan berkurang. Jadi epinefrin dengan adrenalin itu sama. Mungkin kalau saya sebut adrenalin udah lebih paham. Karena kan kalaupun di berita kan sering uji uji adrenalin, ya kan? Nanti naik para layang melakukan aktivitas yang menguji adrenalin. Tapi kalau saya sebut epinefrin mungkin lebih sedikit orang yang paham. Sebaliknya kalau simpatisnya aktif, tekanan darah naik, jantung cepat, darah mengalir ke otot rangka, parunya menjadi makin cepat bernafasnya dan makin dalam, pembuluh darah mengecil, vasokonstriksi, gerakan ususnya akan melambat dan adrenalinnya akan dipompa keluar. Sedangkan susunan saraf emosional pusat dengan sistem limbik ini berkaitan dengan emosi, perilaku seksual, ketakutan dan perilaku makan. Ya. Kenapa? Stimulasi pada susunan saraf pusat akan menimbulkan reaksi otonom dan pada respon kardiovaskular dan gastrointestinal, termasuk pada berkemih, buang air besar, piloerektil ini yang bulu halus di tangan dan tengkuk kita ini berdiri. Jadi kalau itu berdiri namanya piloerektil. Ya, piloerektil. Jadi bulu tangan ini kalau berdiri karena ketakutan itu namanya piloerektil dan perubahan pupil mata. Saya kira itu slide saya yang terakhir. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya masih punya waktu. Saya minta tolong Mbak Nia untuk screenshot ya Mbak Nia. Baik dok. Seminggu ini memang sedang lagi padat sekali jadwal, mohon maaf tadi nggak jadi minggu lalu. Jadi semenjak kita ketemu minggu lalu Rabu sambil ngobrol, Kamis dan Jumat saya menghadapi akreditasi penyakit dalam. Jumatnya saya langsung berangkat ke Jakarta, transit ke Jambi, sampai Jambi menjelang maghrib. Sabtu pagi saya bicara di Jambi, sampai siang jam 3 saya terbang ke Jakarta, rapat organisasi malam minggu di Jakarta, hari Minggu saya pulang ke Medan. Senin siang saya ke Jakarta lagi. Karena ketemu dengan diundang Pak Menteri Kesehatan, dari ada 7 universitas yang diundang diskusi tentang draft RUU Kesehatan. Selesai diskusi jam 12 malam hari Senin, kemarin saya pulang ke Medan. Hari ini saya ngajak Mbak Nia karena setelah ini saya harus mengikuti rapat sistem jaminan mutu internal, besok pagi saya ke Jakarta lagi. Ya Allah. Karena besok ada rapat di FKUI. Jumat saya baru pulang. Satu minggu nih memang saya 3 kali ke Jakarta dalam seminggu. Yang hari Minggu tuh saya sampai rumah sore, pagi ini saya udah berangkat. Oh enggak, Senin pagi saya masih kerja dulu. Senin pagi saya masih menerima tamu dari Far Eastern Memorial Hospital Taipei yang mau kerjasama dengan MKUSU. Sampai jam 12 baru saya berangkat ke Jakarta. Jadi memang lagi seru ini. Saya stop screen dulu ya. Ada yang mau bertanya silakan kalau masih ada. Udah screenshotnya Mbak Nia? Sudah dok, yang tadi yang PPT sudah. Ya nanti saya kirim ya.